Ini udah kelihatan belum? Udah ya. Udah. Nah, jadi kan porositas ini untuk ngitung seberapa banyak pori yang Pori. terjadi di suatu material ya kan. Iya ya. Nah, sebelumnya sebelumnya kalian udah tahu belum nih untuk W1 ini apa? Berat awalnya ya. Berat apa massa? Masa. Masa? Nah, massa kan. Di sini kan Iya. massa kering nih, ya kan? MK, Iya ya. Mm-mm. massa kering. Terus yang W2, Masa setelah dikeringkan. setelah terus ditimbang ya kan? Iya. Massa kering. Susah pakai mouse ini nulisnya. Dan yang M3 Masa di dalam air. ya massa jenuh ya kan? Ya. Nah, massa jenuh. Nah, di sini eh langsung saya koreksi aja nih nambah ini. Di sini kalian salah kalau nulisnya W. Jadi yang benar itu massa nulisnya M2 min M1, M2 min M3. Karena kalau di sini W itu nanti bakal dipengaruhi gravitasi. Sedangkan kan kayak yang diuji kalian kan tidak terpengaruh oleh gravitasi kan. Oh iya ya. Jadi di draftnya kalau nulisnya W gini pasti nanti disalahin. Pengujinya Roni. Iya Alia ya. Nah, itu. Jadi yang W ini sebaiknya diganti dengan M. Karena Oh iya ya. kalau massa kan tidak bergantung pada gravitasi. Gitu. Iya ya. Nah, kalian kan pakai pakai ini ya, ininya hukum Archimedes. Iya ya. Nah, jadi hukum Archimedes itu eh, sebagian besar kan porositas, massa jenis sama absorpsi ya. Nguji semua kan Iya itu. ya. Iya Nguji iya. semua itu pakai metode Archimedes. Nah, jadi metode Archimedes nih saya tampilin yang ini. Iya ya. Kan jadi ada beberapa metode tuh yang digunakan, ada yang make ya cuma langsung row sampai dengan M per V. Ya. Nah, itu kan cuma tapi kita tidak bisa menggunakan massa yang didapat dari si massa jenuh atau massa-massa lainnya tuh karena cuma itu benda yang tidak beraturan, sedangkan kan kalian menggunakan benda yang beraturan kan, mempunyai luas Iya. permukaan sama volumenya. Tuh Iya. makanya digunain hukum Archimedes. Nah, jadi berangkatnya jadi yang persamaan ini, persamaan kalau itu nih, persamaan yang ini W2 min W3 itu Mm-mm. berawalnya ini kan densitas, berawal Iya. dari hukum Archimedes. Nih, fenomena di hukum Archimedes yang W2 min Iya. W3 gitu. Karena kan kalau misalnya kita tarik rumusnya di sini, ini kan rho sama dengan M per V kan? Iya. Ya, M per V kan. Nah, bener kan W1 ini sebagai M, ya kan? Sebagai massa kan? Iya iya. Karena dia massa kering, massa kering. Nah, tapi berarti kan di sini kan W2 min W3 ini sebagai volume, Iya. sebagai volume. Nah, tapi kan kalau misalnya benda tak beraturan tinggal kita mudah. Tinggal kita masukin bendanya, volumenya naik, berarti tinggal dikurang tuh delta dari volumenya. Tapi kan kalian Iya. enggak kan? Jadi di sini ada massa yang dikeringkan, terus ditimbang sama massa jenuh gitu. Nah, pertanyaannya kan kalian W2 min W3 ini sebagai volume itu dari mana gitu. Iya. Nah, itu sama dengan sama aja itu tuh volume nih W2 min W3. Dapatnya dari mana? Nah, dari sini. Hukum Archimedes itu kan fenomena benda yang mengapung.
Mm-mm. Nah, udah tahu belum dari mana Archimedes itu ada gitu, persamaannya itu ada dari kejadian apa gitu. Maaf ya, putus-putus. Oh iya putus-putus. Sampai mana dengernya tadi? Tahu nggak dari mana hukum Archimedes tuh apa gitu ya? Udah putus. Iya iya. Hukum Archimedes itu ada gitu, fenomena si Archimedes. Fenomena Archimedes. Iya. Nah, jadi fenomena Archimedes itu dari si Archimedes itu ketika berendam di bak. Jadi ketika dia itu ya Berenang. apapun lah misalnya di bak ataupun bathtub. Jadi kan misalnya Mm-mm. ada 100 mili air tuh. Misalnya atau di bak Ya. gitu kan. Nah, kalian kan misalnya berendam di situ. Berarti kan di situ volumenya meningkat kan. Jadi tumpah tuh keluarnya airnya. Oh, ya bener ya. Ya, pernah kan? Pernah kan jadi kayak gitu kan? Ya, Nah, itu terus di kalian ketika di bak itu juga ada pasti kerasa gaya apungnya, nggak mungkin langsung turun ke dasar. ya, Nah, itu. Jadi berangkatnya dari fenomena fenomena itu. Nah, jadi oh ya. rumus gaya apung itu di sini WC sama dengan WU per FA. Itu FA. rumus dari si Archimedes. Iya, FA. Itu tuh rumus dari si Archimedes. Nah, FA sendiri di sini nih dia gaya apung. FA ini bisa kalian searching Mm-mm. juga misalnya rumus gaya apung. Gaya apung. Nah, rumus gaya apung itu rho C volume dikali gravitasi. Di sini rho cairan. Rho cairannya misalnya kita menggunakan air berarti kan satu tuh volumenya, Ya, volume gaya apung dan gravitasi. Gravitasi tahu ya. Ya misalnya ya, 9,8. Nah, di sini WC-nya, W kan rumusnya WC sama WU ini kalau nggak salah berat cairan eh, sama berat yang ketika di dalam air gitu. Maksudnya yang kan dia ada tuh di Archimedes tuh kalau kalian searching aja coba nanti ya, misalnya di compare itu mm-mm. ada yang itu sekarang sekarang bisa di searching ada rumusnya itu ya WC ini W sama dengan M dikali G. Sebenarnya rumusnya M dikali G, tapi di sini representasinya Mm-mm. beratnya itu ketika di dalam air gitu. Karena berangkat dari tadi si fenomena yang Archimedes tadi gitu. Maka di sini WC-nya sama dengan WU min FA. Terus disubstitusi Ya, WC-nya itu M3 sama dengan dikali gravitasi kan, karena W sama dengan M dikali G. Nah, kenapa di sini M3? Karena M3 yang WC mm-mm. di sini merupakan berat dari si massa jenuh, gitu. Berat dari massa jenuh. Oh, Kita balikan lagi ke iya, iya, iya. metode si Archimedes, karena kan si M3 ini massa jenuh, ya kan. Jadi kita nulisnya M3 dikali gravitasi. Gitu. Iya, Nah, M3 dikali gravitasi, yang WU ini massa massa setelah direndam ya kan, terus iya. ditimbang. Nah, itu M2, di sini M2 dikali Hmm, gravitasi. Nah, FA-nya ini gaya apung. Bener nggak coba kalian searching gaya apung tuh rho dikali V dikali gravitasi. Nah, udah karena gravitasinya ini konstanta, bisa bisa mm-mm. dicoret kan? Iya, Nah, bisa dicoret. Nah, rho sama V-nya pindah ruas. mm-mm. Sama dengan M2 min M3. V Iya. sama dengan M2 min M3 per rho Per, cairan. Per rho heeh. cairan. Nah, ya udah jadi volume ini kan didapat nih, volume sama dengan M2 min M3 gitu. Jadi Hmm, kenapa ada di sininya rho air ya? ya. Karena tadi M2 min M3 per rho Per air kan. ro. Oh iya, iya, iya. Per rho kan, kalau dinaikin kan berarti ya seper kan, jadi seper rho. Iya. Eh,
seper M2 min M3, ya kan? Ini Iya. kalau ini kita naikkan, jadi seper M2 min M3 dikali rho air. Nah, jadi kenapa di densitas di sini dikalinya rho air. Dikali rho air Oh itu ya iya iya. dari M2 min M3 per rho air. Per Nah, row volumenya air. tinggal kita masukin gitu kan. Karena di sini kan kita Hmm. pertama kan rumus bakunya ini nih ya kan, tapi kita nggak bisa nulis M per V di draft kita karena kita bukan menggunakan yang rumus ini, kita nggunainnya rumus M. ini. M-nya Iya. kita masukin Iya. sebagai representasi dari M1, kita masukin volumenya, Hmm. kita dapat tadi yang dari si Archimedes, volume sama dengan M2 min M3 dikali rho air, gitu. Iya Nah, iya. itu Iya. dapatnya. Oh. Jadi Iya. paham? Paham nggak? Paham, paham ya. Paham. Nah, itu untuk yang densitas. Nah, sisanya untuk kayak porositas, absorpsi itu tinggal kita tahu dulu definisi porositas itu apa sebelum untuk nurunin rumus. Gitu. Misalnya ditanya Ya. nanti porositas itu apa, absorpsi itu apa, Iya. gitu. Misalnya Iya. porositas, porositas apa? Pasti ditanya tuh porositas itu apa dulu. Sebelum Iya ya. untuk kalian nurunin rumus itu, ya kalian harus tahu dulu porositas itu apa. Porositas itu Iya. kan persentase banyaknya pori Ori di dalam poli itu kan. satu luas permukaan gitulah. Nah, satu lot. Itu persentase, makanya dikali 100% dianya. Nah, di sini W2 min W1 ya berarti kalian cari dulu rumus yang bakunya itu porositas itu apa. Seingat saya begini nih, porositas apa gitu ya, pokoknya di sini tetap per volume gitu di sini. Nah, di Mm-mm. sini apa gitu saya lupa. Coba nanti dicari. Nah, volumenya ya kita yang ini kan tadi kan, Ya. itu volume. Nah, tinggal yang di atas ini penjabaran penurunannya sama dengan kayak massa jenis tadi gitu. W2 min W1. Ini itu porositas. Paham? Udah paham belum porositas? Kurang ya yang W2 min W1-nya gimana ya? Kalian cari dulu nih yang porositas ini coba di-searching sekarang yang Ya, porositas bentar sama ya. dengan jumlah pori per volume gitu, apa gitu. Saya lupa. Sebentar ya. Oh, itu. Volume pori-pori per volume. Cari yang rumus yang lambangnya ini nih. Kayak gini. Iya. V Vp per Vb ya. Apa? CNCP itu apa? Volume pori per volume Heeh. total. Bahkan volume pori per volume total. Iya. Ya. Nah, kan volume pori itu sama dengan gini, apa logikanya kita representasiinnya namanya volume pori berarti kan kayak kalian ada sebuah material itu massa kering berarti kan itu belum terisi dengan apapun kan karena dia Iya. kering kan. Jadi bisa kita definisikan semua material itu ada pornya, ada porinya gitu kan. Karena itu massa kering. Iya. Nah, massa kering kan di sini M1 M1. ya kan. Nah, kalian kalian uji di situ M2-nya itu kan direndam selama 24 jam kemudian ditimbang. Iya. Ya, ini kan sama dengan M1 di-treatment lagi gitu kan. Udah Iya. diperlakuin direndam. Nah, direndam kan otomatis kan pori yang Air ada masuk. di materialnya air masuk kan. Iya. Ya, kita anggapnya semua pori itu udah terisi lah, gitu ya. Iya. Ya, udah terisi kan. Jadilah eh, apa namanya? Jadinya M2 gitulah. Jadinya M2 kan. Nah, jadi berarti kan si M2 ini untuk kita cari si volume porinya berarti kan
volume keseluruhan material itu dikurang volume Volume yang awal. volume awal yang tanpa pori-pori itu belum terisi. Dimasukin air, iya ya. Ya kan? Jadilah M2 min M1 gitu. Ya. Jadi makanya tadi saya bilang kan, jadi kita harus tahu dulu si rumus awal atau definisi dari si porositas. Itu berarti Iya kan ya. persentase dari banyaknya atau volume pori per volume total si material. Hmm. Nah, itu jadi dimasukin nih volume porinya M2 min M1 karena kan kita nggak mungkin kan make WM3 karena kan kita yang mau Hmm. nyari si volume pori Ya. gitu. Nah, kenapa di sini volume totalnya W2 min W3? Ya jelas karena kan kita mau nyari sih volume total yang terisi air sama yang di jenuhnya kita kurangin. Hmm. Jadinya volume total. Ya. Paham? Paham ya. Nah, gitu itu jadinya si porositas. Masih bingung nggak porositas? Jelas ya. Jelas. Oke. Nah, ini absorpsi. Sekarang definisi absorpsi apa? Definisinya persentase Absorpsi. Ya, tadi yang porositas itu bawahnya yang M2 kurang M3 itu sama kayak yang iya. densitas tadi ya, yang hukum Archimedes tadi. Iya sama kan sama aja volume total kan? Oh iya, benar-benar. Volume total kan kalau di densitas kan massa per volume. Iya, ya. Absorpsi. Absorpsi. Udah dapat belum absorpsi? Bentar ya, lagi cari ya. Atau rumusnya langsung rumusnya itu yang pertama itu A sama dengan apa gitu. Saya lupa. Bentar ya, belum dapat. Itu ya udah Ali kirim di WA. Nah, dibaca aja itu apa? A sama dengan epsilon apa itu? Definisinya. Epsilon B C. Definisinya aja definisi apa dulu absorpsi tadi. Udah dapat belum? Persentase berarti kan absorpsi itu persentase banyaknya Banyaknya air yang terserap nggak sih, Ai? ya zat yang dari luar terserap ke dalam material Ya. gitu. Nah, jadi absorpsi gitu kan. Udah tahu apa bedanya absorpsi sama adsorpsi? Misalnya kalau ditanya nih, ini kan absorpsi kan, Ya. pernah dengar ad? Kan ada kan yang Kalau absorpsi adsorpsi. itu
proses pengikatan yang berlangsung di dalam partikel penyerapnya. Gimana tuh maksudnya? Jadi takutnya ditanya nih bedanya absorpsi sama adsorpsi. Jadi simpelnya itu kalau absorpsi itu misalnya ini latis gitu ya, Iya. struktur kristal. Nah, struktur kristal kan tersusun secara periodik dan rapi nih. Eh, Absorpsi itu berarti kan penyerapan dari zat yang di luar masuk ke sebuah material. Nah, jadi Nah. absorpsi itu masuk ke dalam nih di sini-sininya gini, di dalamnya. Di dalamnya Oh. itu, di dalamnya. Pokoknya di dalam Hmm. lah. Dia menyelip gitu, intersisi gitu. Ya. Sedangkan kalau misalnya si At. adsorb itu dia itu hanya di permukaannya aja, hanya di Oh. permukaannya aja. Ini Mm-mm. pokoknya di luar-luarnya ginilah. Nih, itu di Ya. sebuah material. Tapi ini saya gambarin sebagai si lattice atau atom ya. Ya. Nah, itu absorpsi. Nah, jadi balik lagi ke yang W2 min W1. Tadi kan W2 min W1 kan berarti udah nih, udah kita dapat kan volume Iya. pori kan. Nah, berarti kan volume pori di sini per massa. Untuk kita mau nyari seberapa besar nilai penyerapan airnya. Berarti kan kita itu ngitung laju dari air yang masuk atau yang di dalam material itu pori-porinya kan. Iya. Nyambung nggak? Volume pori berarti kan volume porinya nih kita udah dapat dibagi dengan massa keringnya. Itulah Kering. dapat sih absorpsinya, besar absorpsinya gitu. Dikali 100%. Gitu yang absorpsi. Paham? Iya. Iya, paham ya. Ya. Nah, ya udah gitu. Itu yang fisis. Tuh. Tinggal ini dibenerin nih. Berat-berat gitu. Iya, ya. Ya, Kayak kalau gitu. kalau Terus yang kuat tekan ya, kenapa kuat tekan? kuat tekan kan kita itu eh, F per A, F-nya itu kan masih waktu kita dapat dari mesin kuat tekannya bentuk satuannya itu kilogram ya. Terus luas penampangnya itu sentimeter Kenapa? persegi. Nah, terus Ini bukan luas bidang ini. Harusnya luas penampang aja nulisnya. iya luas penampang. Ya, Kenapa ya, luas penampang? Kan luas penampang memang harusnya apa luas penampang? Sentimeter persegi ya. Sentimeter persegi. Iya, ya. Nah, terus yang dibingungin kenapa? Yang tadi Dibingunginnya kan kita nanti hasilnya itu bentuknya satuannya MPa tuh ya, ya, konversinya tahu nggak ya terus kira-kira? Ya kan jadi dari kilogram konversi, per maksudnya konversi gitu, konversi aja yang dibingungin. iya dari kilogram per sentimeter persegi Hmm. itu bisa jadi MPa. MPa itu gimana gitu. Iya. Nah, jadi kan di sini F itu apa rumusnya? F itu kan rumusnya M dikali A kan. Iya, iya. Nah, per A. A kan A namanya luas bidang kan, luas penampang. Ya udah A aja gitu. Nah, M ini satuannya apa? Apa ya M itu kilo. Kilogram. Nah, A A sentimeter persegi. A sentimeter persegi, meter per sekon kuadrat. Oh, meter. Oh. Ya kan? Oh, iya, iya. Kilogram. Nah, A ini apa? Ya A ini bisa milimeter,
bisa sentimeter, bisa Beda meter, ya kan? siapa? Iya, maaf ya Yai nanya. Gimana? Itu yang di atas yang dikali dengan M sama yang luas penampang itu beda ya Yai? Oh, beda. Kan tadi saya tanya nih, F ini rumusnya apa? Hukum Newton loh. Oh Ini iya ya. saya turunin satu-satu lagi untuk Oh nyari iya ya. supaya dapatnya MPa ini. Iya ya. Gitu. Kan rumus hukum Newton kan M dikali A kan? Iya. Sedangkan di sini kan A di sini bukan A kecil, A luas bidang. Iya ya. Jadi kilogram dikali meter per second kuadrat. Udah. Iya. Nah, A di sini ya kita samain aja mau sentimeter kah atau meter biar mudah Iya. gitu atau misalnya di sini kan meter Sentimeter nih, gitu. misalnya sentimeter. Oke, sentimeter. Iya. Berarti sentimeter kan belum kuadrat kan. Iya. Kalau misalnya udah luas berarti ya udah tambahin kuadrat. Iya ya. Nah, kan luas penampang kali ini kan 5 kali 5, Iya. ya kan? Berarti kan itu senti kan? Berarti kan Iya ya. 25 sentimeter kuadrat. Iya. Nah, 25 sentimeter kuadrat. Nah, ya udah jadi di sini kan di sini kilogram dikali meter per second kuadrat. Nah, Iya. kilogram dikali kilogram kali meter per second kuadrat itu sama dengan 1 Pascal di sini. Oh. Pascal. Nah, Pascal itu kan sentimeter kuadrat. Nah, kalau misalnya kita mau satuin jadi 1 MPa itu sama dengan oh sorry bukan 1 Pascal, ini tekanan. Ini Newton. Oh iya ya. Newton ya, sorry Pascal tekanan. Ini kan 1 MPa. 1 MPa itu sama dengan Newton per milimeter kuadrat. Iya bentar. Yai maaf, ini HP Alia kayaknya mau lowbat. Sebentar ya. Oke. Megapascal. Nah, 1 MPa itu sama dengan 1 Newton per milimeter kuadrat. Misal, jadi kan yang di sini sentimeter, kalau kita ubah jadi ke milimeter berarti kan bisa kan, kita kita kali berarti kan. Nah, berarti kan, kita kali tuh Newton per milimeter kuadrat. Nah, ya udah ini berarti jadi sih 1 Megapascal, gitu. Nah, misalnya di sini nilainya 10 Newton per milimeter kuadrat, berarti kan 10 Megapascal. Nah, gitu. Nah, jadi kan sebenarnya di sini, ini kalian ini dapatnya apa coba? Newton sebenarnya di sini nih. Iya nggak? Nggak mungkin kalau 3 kilo, nggak mungkin kalau cuma ini kilo. Berarti kan kalau 1 kilo berarti cuma 3 ton. Ini udah Newton, gitu. Kan jadi kan sini mesin udah Newton nih, ya kan yang tadi ini di sini kan. Newton nih keluarnya. Ya kan, di sini terus 25 nih. Nah, kalau misalnya sentimeter ke milimeter kan berarti turun 1 kan? Nah, kalau turun berarti dikali kan? Kali 10 kan? Nah, ya udah gitu.
Kurangnya pun kalau Yang gimana yang gimana? yang sekolah Enggak, ini kayak apa ya, sebenarnya yang jadi setiap tahun ke tahun itu cuma representasi dari si kilogram per sentimeter kuadrat ini nih, gitu. Coba kalian cari kilogram per sentimeter kuadrat, ya kan, itu tuh itu tuh sama enggak kayak MPa bisa tiba-tiba dibagi 10 gitu loh. Sedangkan kan kalau misalnya 1 MPa ya ke Pascal, ya ke Pascal aja, ke Pascal itu 0,1 kayaknya, coba dicari 0,1. Berarti kalau misalnya iya bener, ini kan nih saya tulis di sini kan, bener kan? Nah iya, itu. Misal nih, misal, 3819 gitu ya, 3819 ya misalnya kecilan misalnya 5.000 nih, ya 5.000. Nah, per kalau di sini ya ini kan udah sentimeter kuadrat, bener nggak? Halo? Ya, di sini kan berarti udah sentimeter kuadrat apa belum nih 25-nya? Udah kan? Nah, berarti kan sentimeter kuadrat ke milimeter, berarti kan 250. Bener nggak? Kan ini kan luas 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 apa? Luas bidang maksudnya. Kalau misalnya kita carinya sih apa namanya dari misalnya ya kalau misalnya 5 nih gitu kan kita turunin iya iya benar. Ya jadi harusnya kan 2.500 ya, ya kan? Nah, ya udah berarti kan di sini kan udah milimeter kuadrat, ya nggak? Di sini apa kilogram atau newton? Yang di itunya, yang di apa? Yang di kaliannya, yang ketika di alat peak load-nya udah newton kah atau coba cari kilogram per dikali meter per second kuadrat itu sama dengan newton bukan? Gitu ya. Hmm. Ini kilogram dikali meter per second kuadrat. Nggak usah apa itu sama dengan newton bukan? Sama dengan newton kan? Nah, jadi ya ini berarti newton gitu, bukan kilogram. Berarti kan di sini kan harusnya kilogram dikali meter per second kuadrat, iya nggak? Atau kalian pernah moto nih di alat itu, karena kan nggak mungkin tuh cuma keluarnya kilogram, ya kan? Karena dia nggak mungkin cuma keluarin kilogram, gitu. Berarti kan di sini udah setara nih, di sini newton, di sini milimeter pangkat 2, ya kan? Iya dengan MPa kan, ya berarti kan tinggal dibagi, berarti kan ini dapatnya 2 mega Pascal, ya begitu.
Gimana gimana? Mmm, iya, harusnya kalau mau langsung jadi MPA, ini kan kebanyakan kan langsung dikasih tahu Pak Amin kan dibagi 10 aja kan. Nah, itu dibagi 10 itu maksudnya ya ini perubahan dari sisi sentimeter ke milimeter sebenarnya itu. Iya, ke milimeter gitu. Cuma nggak tahu sih ya memang apa setiap tahun kan pasti disuruhnya bagi 10 kan. Nah, saya udah lama nggak pelajarin ini sih kayaknya nggak tahu dibagi memang dibagi 10 aja atau memang dibagi 100 karena di sini udah sentimeter kuadrat gitu. Tapi tapi logikanya ketika memang misalnya sisinya 5 senti ya, berarti kan kalau milimeter kan 50 mili. Ya berarti kan 2.500. Ya, nah jadinya 2.500 gitu. Nah, itu kenapa terus jadinya ya udah berarti kan di sini kan jadi di sini nih masih kilogram per di kilogram kali meter per sekon kuadrat atau newton lah bisa langsung ditulis newton per sentimeter kuadrat. Nah, makanya dibagi 10 biar jadinya newton per milimeter kuadrat. Apa? Lidah kucing. Gimana gimana? Ya saya nggak tahu karena kalian kan yang nguji. Kalau saya, ya kilogram kali meter per second kuadrat gitu kan itu bisa diatur tuh, apa, si satuannya kalau pas kita dapat peak load-nya gitu. Iya intinya, ya mau kalian di sini langsung nulis newton, gitu, ya it's okay, nggak apa-apa, yang penting kalian jelasin, newton ini dapat dari mana, dari si rumus F dikali A, gitu. Misalnya satuan gaya kan memang newton, ya kan? Nah, tapi kan Newton ini dapatnya dari mana, gitu ya, dapatnya dari sini, M dikali A, kilogram dikali meter per second kuadrat itu sama dengan Newton, gitu. Entar yang biasanya dijadiin pertanyaan. Jadi kalian tahu Newton itu dapatnya dari mana, MPa itu dapatnya dari mana, kan kalau runtut secara runtut dari bawah ke atas kan, MPa ini datangnya dari mana, ya kan, nanti muncul di sini Newton 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 dari mana, dari si satuan F. Munculnya Newton dari mana? Dari si F ini, ya dari meter dikali massa dikali percepatan gitu. Jadi secara runtut gitu karena kan pasti ya namanya fisika ya kan pasti harus minimal yang begini dasar gitu. Jam 2 paling, jam 2 paling saya mau keluar, mau prepare. Kalau memang kurang entar iya udah kapan misalnya kalau besok kayaknya kalau mau ya dari pagi sih, dari jam 11 sampai siang. Kalau mau agak lama ya dari jam 11 bener-bener mulai aja jam 11 nggak apa-apa sampai siang nanti. Iya, iya, santai. Enggak, iya kalau sore sore sampai malam soalnya saya mau nugas gitu makanya biar jangan biar siang aja gitu kosongnya.
Iya, besok siang aja. Kalau mau agak lama ya. Oke, ini udah nih, mau mau habis sampai jam 2 atau mau ada yang tanya lagi? Udah, terus sisanya XRD gitu-gitu ya? Soalnya itu nggak sedikit sih. Kalau misalnya mau sampai dalam-dalamnya kayak XRD, XRF, gitu, SEM gitu ya. Ya itu, ya kalian mau bahas apa? Mau XRD, XRD, XRF, XRF gitu. Mau yang mana dulu? Karena gimana? Kok mana paling baru? Oh, ada limitnya. Oh, ya udah kalau gitu.